Bapak sudah tanda tangani, Bapak ingkari. Ujinya di sini dipersilakan untuk kembali bentuk adhesif, tapi Bapak ingkari. Setelah 9 kali beraudiens, kini Perkumpulan Pedagang Masyarakat Tasikmalaya atau Pepmatas menggelar aksi demo penyampaian aspirasi dan petisi kepada pemerintahan Kota Tasikmalaya pada hari Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Dari titik kumpul di wilayah Taman Kota Tasikmalaya, para aksi demo berangkat menuju Balai Kota Tasikmalaya. Izinkan kami menyampaikan aspirasi. Yang pertama, kami tahu betul Pak, aksi demo ini adalah upaya terakhir kami datang. Setelah yang pertama, nota kesepakatan sudah ditandatangani DPRD dan pemerintah kota diingkari. Ini nota kesepakatan. Satu. Yang kedua, kami berkirim surat ke wali kota 1 kali. Yang ketiga, kami sudah kirim audiensi kepada para OPD dinas terkait. Sudah dijanji. Maka kami mempertanyakan mana janji itu. Yang keempat, ada kanan. Betulkah kami sudah 9 kali audiensi kanan? Betul? Beliau wakil rakyat yang menerima 9 kali audiensi, 3 kali presiden sudah tidak dibalas. Berulang kali kami audiensi pada kepala dinas terkait, juga hanya PHP diberi janji. Dikarenakan PJ Wali Kota sedang berada di luar kota, masa aksi pun diterima oleh Asda 2 dan Kadis Indak. Bersama pihak Dishub Kota Tasikmalaya, terlihat juga pihak DPRD yang diwakili oleh Ketua Komisi 3. Sebelumnya, saya mengaturkan banyak terima kasih kepada semua rekan-rekan yang hadir pada hari ini, dan juga saya sangat berterima kasih sekali kepada dinas terkait yang bisa mengalami demo hari ini juga. Saya akan membacakan petisi dari Perkumpulan Pedagang Masyarakat Tasikmalaya, yaitu Pepmatas, kepada yang terhormat PJ Wali Kota Tasikmalaya, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah 3 kali kami Pepmatas berkirim surat permohonan audiensi kepada pemerintah Kota Tasikmalaya, tidak ditanggapi. 9 kali melakukan audiensi dengan DPRD dan dinas OPD terkait juga tidak membuahkan hasil. Selain dijanji dan dijanji tanpa ada realisasi hingga saat ini. Maka sebagai upaya terakhir kami sampaikan petisi melalui aksi ini sebagai berikut. 1. Memohon kepada PJ Wali Kota agar kami para pedagang pasar di Cilegon dapat kembali berjualan di area Batu Andesit setiap hari Rabu dari mulai pukul 6.00 sampai dengan 12.30 waktu Indonesia bagian Barat, agar kegiatan jual beli di area pasar Buan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman, sehingga pendapatan para pedagang setelah jatuh terpuruk selama lebih dari 3 tahun sebagai akibat dampak pandemi COVID-19 dapat meningkat kembali sebagaimana yang diharapkan.
Dua, memohon kepada PJ Wali Kota, Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Pol PP, Kapolres Kota Tasikmalaya untuk dapat menugaskan personilnya di lapangan pada setiap kegiatan Pasar Leboan untuk dapat membantu penertiban lalu lintas kendaraan dan para pedagang di luar peserta yang tidak terdaftar sebagai peserta Pasar Leboan Pematas. Demikian kondisi ini kami sampaikan dengan harapan dapat diterima dan dipenuhi sebagaimana yang kami harapkan. Tasikmalaya 24 Januari 2023. Ketua Maman Suparman, Pembina Insinyur Nanang Nur Jamil, Bapak Marco Marwan Habib, dan Sekretaris Dadang Yang Yudiana. pertama yaitu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan aspirasinya. Insya Allah sepulangnya Bapak Wali Kota dari Jakarta, kebetulan pada hari ini beliau ada di BKKBN, yaitu sedang mengurus mengenai masalah stunting. Bapak Ibu, insya Allah saya begitu beliau sampai ke Kota Tasikmalaya akan langsung disampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang terhormat, kenapa diantaranya yaitu kita belum bisa merekomendasikan, yaitu bahwa jalan tersebut batu andesit itu untuk dipergunakan, ya. Jadi yang pertama perlu disampaikan yaitu ada dua hal. Yang pertama yaitu dari peraturan Wali Kota Tasikmalaya nomor 28 tahun 2019 tentang manajemen dan rekayasa lalu lintas kawasan Masjid Agung dan Taman Kota Tasikmalaya disebutkan di antaranya di pasal 5 ini mohon untuk didengarkan. Jadi di pasal 5 itu sebutkan bahwa kawasan Masjid Agung dan Taman Kota merupakan kawasan yang terpisah, benar ya? Yang kedua, ruas jalan Kiai Haji Jenderal Mustafa antara Masjid Agung dan Taman Kota merupakan ruang lalu lintas untuk orang dan kendaraan. Jadi sebetulnya kalau melihat dari ini adalah bukan untuk tempat perdagangan. Jadi ini jalan Arif Mustafa yang batu andesit itu kalau melihat dari peraturan ini ada sebagai ruang lalu lintas untuk orang dan kendaraan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ada keputusan Wali Kota nomor 551.11/97 Disbud Kominfo tahun 2011 tentang penetapan kawasan tertib lalu lintas. Di antaranya menyebutkan bahwa kawasan tertib lalu lintas di Kota Tasikmalaya adalah sebagian Jalan Dr. Soekarjo mulai dari simpang Jalan Cibulu sampai dengan simpang depan Masjid Agung, sebagian Jalan Hajat Mustafa mulai dari simpang depan Masjid Agung sampai dengan simpang Jalan Nagarawangi dengan panjang jalan kurang lebih dari 1 km. Artinya sampai dengan apa? Tugu Asmaul Husna itu jadi merupakan kawasan tertib lalu lintas. Jadi itu kami kenapa? Jadi dengan dua peraturan itu, jadi kami belum bisa merekomendasikan. Kurang lebih adalah seperti itu. Nanang Nur Jamil selaku pembina Pepmatas menyampaikan kepada MNP bahwa terkait perwalkot dengan pernyataan di media oleh wali kota itu menimbulkan kontradiktif. Tadi berarti terkait dengan nota kesepakatan kemarin yang kita tangani, berarti ada ketidaksinkronan dengan perwalkot itu sendiri. Betul. Akhirnya kan bahkan begini, tadi kami udah sampaikan ada perwalkot gitu kan, tapi di media ada pernyataan wali kota bahwa area batu andesit itu bukan untuk lalu lintas, gitu kan? Nah pernyataan wali kota di media ini kami sampaikan kemarin waktu audiensi di DPRD. Jadi perwalkot yang menyatakan bahwa itu kawasan tertib lalu lintas gitu kan, tapi di satu sisi gitu, ini wali kota sebelumnya ya
yang membuat perwalkot itu mungkin. Jadi menyatakan di media bahwa kawasan Batu Andesit itu bukan kawasan untuk lalu lintas. Kan jadi kontradiktif. Ya. Perwalkotnya mengatakan itu kawasan tertib lalu lintas, sementara dibikin pernyataan publik bahwa itu bukan untuk lalu lintas. Wajar ya wali kota terdahulu mengatakan bahwa itu bukan kawasan untuk lalu lintas karena gitu kan aspalnya dirubah jadi batu andesit. Gitu kan? Nah, masa iya menurut Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 dibenarkan tidak merubah fungsi dan jenis jalan dari aspal ke batu andesit? Ini juga kami pertanyakan, gitu kan? Jadi fungsi itu jalan kalau memang digunakan untuk lalu lintas, kenapa harus dirubah dengan batu andesit gitu loh? Maka kami pertanyakan, ini merubah aspal hot mix dengan batu andesit itu untuk apa? Kan itu pertanyaannya. Untuk apa? Untuk dirubah fungsi. Kalau untuk dirubah fungsi, fungsinya jadi apa? Jadi kawasan tertib lalu lintas, kenapa harus dirubah dengan batu andesit? Justru tertib lalu lintas itu harus menggunakan hot mix. Itu yang benar. Sementara itu, di tempat yang berbeda ketua aksi, Maman menyampaikan, pihaknya berharap ada kebijakan Pemkot Tasikmalaya untuk wilayah Batu Andesit dijadikan tempat berjualan bagi para PKL Reboan. Demikian Alex MNP TV melaporkan. Sama dari 9 kali beraudensi, sama yang kita tuntut itu minta kebijakan daripada pemerintah Kota Tasikmalaya, kita bisa menggunakan batu andesit untuk berjualan para PKL yang ada di naungan Pemmatas selama 6 jam dalam 1 minggu, hanya 1 hari, yaitu hari Rabuan. Begitu Pak. Dan lagian kalau misalkan ini kita di Batu Andesit, insya Allah untuk segala kemacetan itu bisa ditanggulangi.